Halo, perkenalkan, nama saya Yosua Boas Sega Raymond Siotang, NIM L1A1200074, asal kelas R001, Prodi Kehutanan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dendrologi, yaitu Famili Myrtaceae, Ebenaceae, Himelaceae, dan Rhizoporaceae. Kita langsung masuk saja ke famili yang pertama, Myrtaceae. Myrtaceae tergolong famili yang besar karena spesies dari famili ini hampir 3000 jenis yang terbagi dalam kurang lebih 80 marga. Sebagian besar famili Myrtaceae tumbuh di daerah tropis dan benua Australia. Banyak anggota-anggotanya yang merupakan penghasil minyak astiri yang berkhasiat untuk digunakan sebagai obat. Banyak pula yang merupakan pohon buah-buahan. Sebagian dari famili Myrtaceae tersebar luas di daerah tropis dan memiliki ciri khas daunnya yang kasar dengan kelenjar minyak. Ciri morfologi utama dari famili Myrtaceae adalah habitus berupa pohon perdu, akarnya tunggang, bagian batangnya berkayu, kulit batang mudah terkelupas dan bertanin. Daunnya tunggal, tidak memiliki stipula, letaknya berhadapan, berseling atau tersebar tepi rata, mengandung kelenjar minyak atsiri. Bunga-bunganya tunggal atau dalam karangan simosa, racemosa, biseksual, aktinomorf. Kelopak bunga berjumlah 4-5, bersatu meliputi ovarium membentuk hipantium. Sepal membentuk kalipatra dan mudah jatuh atau tereduksi. Mahkota berjumlah 4-5, imbricatus dan cepat luruh. Stamen pada umumnya banyak dalam satu atau beberapa lingkaran. Filamen sering berwarna. Ovarium inverus, ruang banyak karpel. Ovul 2, banyaknya peruang. Buah berbentuk baka, drupa, kapsula. Bijinya tanpa endosperma. Contoh spesies yang termasuk dalam famili Myrtaceae ialah Eugenia aromatica, Eugenia caryophyllata, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh dari famili Myrtaceae ini, yaitu Eugenia aromatica atau biasa kita kenal sebagai cengkeh, dan juga jambu mawar atau jambu keraton. Bisa dilihat gambarnya seperti di PowerPoint ini. Kita lanjut saja ke yang kedua, yaitu Ebanaceae. Ebanaceae merupakan suatu famili yang habitusnya merupakan pohon atau perdu. Biasanya kayunya keras berwarna hitam atau gelap dan tanpa lateks. Bertanin, menghasilkan proantosianin, kadang-kadang cyanogenik, sering menghasilkan metilsalisat, sering menghasilkan naftaquinone, warna gelap pada daun, batang muda dan kayunya. Daun tersebar atau berhadapan tunggal, tidak ada stipula. Bunganya tunggal atau dalam simosa. Actinomorf, umumnya uniseksual, sepal 3-7 persisten, petal 3-7, stamen umumnya 2 kali sebanyak petal tersusun dalam 2 lingkaran. Gynecium umumnya 3-8 karpel, ovarium superus, ruang banyak, ovul 1-2 peruang, placenta axillaris, buah baka, biji endosperm yang besar, keras, ruminat. Suku ini terdiri dari 5 marga dengan sekitar 450 spesies tersebar di daerah tropis maupun subtropis. Marga yang terbesar adalah Diospyros, sekitar 400 spesies. Berikut merupakan contoh-contohnya, bisa dilihat Diospyros ebenum coen atau kayu eboni, Diospyros philippinensis, Guerke, Diospyros kakitun, dan sebagainya. Dan salah satunya contohnya yang bisa dimakan yaitu
Diospyros caquitum atau biasa kita sebut kesema. Ini merupakan salah satu gambar dari contoh famili ini, yaitu kayu eboni atau dengan nama latin Diospyros ebenum. Kita lanjut ke materi, ke famili yang ketiga, yaitu Timelaceae. Suku gaharu-gaharuan atau Timelaceae adalah salah satu contoh suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Malvales. Dan berikut merupakan klasifikasi ilmiah dari famili ini. Dengan Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, famili Timelaceae genera. Gaharu adalah sejenis kayu dengan berbagai bentuk dan warna yang khas, serta memiliki kandungan kadar damar wangi. Berasal dari pohon atau bagian pohon penghasil gaharu yang tumbuh secara alami dan telah mati, sebab akibat dari proses infeksi yang terjadi baik secara alami atau buatan pada pohon tersebut. Dan pada umumnya terjadi pada pohon Aguilaria. Nama daerahnya Karas, Alim, Garu, dan lain-lain banyak. Manfaat kayu gaharu telah membuahkan keuntungan yang cukup besar, karena nilai ekonomis gaharu sebenarnya terletak pada kubal gaharu yang muncul setelah pohon gaharu terinfeksi dan mati. Kubal gaharu memang mengandung damar yang sangat wangi atau aromatic resin yang mempunyai aroma yang sangat khas. Ciri-ciri gaharu yaitu gaharu dihasilkan daripada pokok Aguilaria yang tergolong dalam famili Timelaceae ini. Pokok yang telah matang akan membesar sehingga 40 meter tingginya dan diameter sampai 60 cm dengan batang berbentuk sederhana lurus. Gaharu merupakan gumpalan bentuk padat berwarna coklat kehitaman sampai hitam, berbau harum jika dibakar. Gaharu terdapat pada bagian kayu atau akar dan jenis pohon penghasil gaharu yang telah mengalami proses perubahan kimia dan fisika akibat terinfeksi oleh sejenis jamur. Dan berikut merupakan contoh gaharu, yaitu Aguilaria cumingiana. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu Rhizoporaceae. Struktur vegetatif dari Rhizoporaceae ini yaitu berhabitus pohon atau berdu, akar-akarnya akar tunjang atau akar lutut, batangnya batang silindris, kulit kayunya kasar dan halus, berwarna abu-abu kecoklatan sehingga kehitaman. Pada Rhizopora sp, kulit batang mengandung zat samak atau tanin. Daunnya daun tunggal kaku seperti belulang, tersebar atau berhadapan pada kuku yang membengkak, mempunyai daun penumpu, jarang duduknya berseling atau tanpa daun penumpu. Daun penumpu letaknya antar tangkai daun. Struktur reproduktifnya, bunganya berkelompok dalam payung bertangkai di ketiak atau aksilar dan juga terminal. Bunga kebanyakan hermafrodit, actinomorf dengan suku bunga berbentuk seperti piala. Strukturnya calyx, polisepal atau gamosepal, corolla polipetal atau gamopetal, tidak ada braktia. Ovarium inferior berlekatan dengan sumbu. Jumlah bagian bunganya, calyx terdiri 4-8 sepal, kadang 3-16 sepala. Corolla terdiri atas sejumlah daun kelopak, kadang-kadang tidak terdapat. Benang sari 8 sampai banyak, kebanyakan semuanya berjumlah 8. Kepala sari mempunyai 2 sari, mempunyai 1 tangkai putih. Bakal buah beruang 2-6 atau hanya beruang 1. Bakal biji pada tembuni 2 sampai banyak atau lebih dari 2. Kita masuk ke tipe buah dan bijinya.
Buahnya yang berkecambah dan berakar ketika masih di pohon, atau biji dan benihnya telah berkecambah sebelum buahnya gugur, atau masih di pohon tetapi sudah memiliki kecambah. Pemanfaatannya dan contoh spesiesnya yaitu Rhizoporaceae atau hutan bakau dapat sebagai penyimbang ekologis dan sumber langsung atau tak langsung pendapatan masyarakat pesisir, di mana peran pemerintah untuk mengaturnya masih sangat minim. Buah atau Propagule bruguiera cylindrica mengandung karbohidrat yang sangat tinggi dan biasanya digunakan sebagai bahan dasar pangan. Kayu bakau dapat digunakan sebagai bahan bangunan, sebagai kayu bakar, dan sebagai bahan baku pembuat arang, biasanya di Rhizopora sp. Kulit kayu menghasilkan tanin yang digunakan sebagai bahan penyamak, sebagai bahan pembuatan kertas. Contoh spesiesnya yaitu Rhizopora mucronata atau baka kurap. Bisa dilihat di sini gambarnya. Dan juga ada tancang atau dengan nama Latin Rubiera parviflora. Bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Ya, tumbuhan ini memang sangat banyak di pesisir pantai. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan pada 4 famili ini. Masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada masukan silahkan ditempatkan di komentar. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya.